Pak Cidrani penulis buku Undang-Undang Kepolisian ya? Iya, saya kira saya menulis tentang konteks perkembangan reformasi Polri yang dikaitkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi sebetulnya itu bagian dari penelitian saya dalam rangka meraih program doktor di Universitas Indonesia. Meskipun kemudian saya meneliti lagi dan itu menjadi disertasi yang kemudian kemarin dibukukan tentang asal-usul kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Tapi riset saya yang awal sejak 2006 sampai 2011-12 itu adalah tentang kepolisian, sehingga saya menulis riset yang dilakukan baik di Indonesia, kemudian pergi dengan Profesor Saitapi, dengan Profesor Marjono, dan kemudian Pak Fajrul Falak dan sebagainya pada saat itu untuk melakukan riset nasional di Komisi Hukum Nasional. Kemudian saya di antara riset itu saya sambilan melakukan riset untuk kepolisian ini, dan saya melakukan riset juga di Mabes Polri, sehingga naskah buku saya pada saat itu sempat dibaca oleh Pak BG, Pak Budi Gunawan sebagai Kepala Lemdiklat Polri, kemudian Kabaharkam Pak Putut Ogreseno, kemudian juga Pak Kadif Humas pada saat itu Pak Irjen Roni Sompi, sehingga saya betul-betul ingin mengaitkan antara perkembangan dari dalam Polri dengan bagaimana respon Polri, respon masyarakat sipil, dan bagaimana perkembangan di luar Polri. Sehingga lahirlah satu pemikiran yang termuat dalam buku saya Posisi Polri di bawah Presiden itu, bahwa dalam konteks Indonesia posisi Polri itu memang dia harus berada di bawah Presiden. Kenapa? Karena pada masa damai polisi itu memiliki fungsi yang sangat besar ya. Seperti yang dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu kan, polisi menjadi super body karena menyangkut dua isu besar ini kan, isu rule of law dan penegakan hukum sebagai isu yang menjadi inti dari negara demokrasi. Itu kan harus ada hukumnya harus tegak. Kemudian yang kedua adalah keteraturan sosial. Nah, di dalam konteks keteraturan sosial ini, ruang lingkup dari peran Polri adalah semua hal, termasuk ketika datang di jalan, hati-hati di jalan. Nah, itu adalah bagian dari pemolisian. Kemudian kita bilang ke tetangga, jangan lupa tutup rumah kalau udah malam. Nah, saya membayangkan kalau sebagian besar fungsi termasuk kemarin COVID itu yang efektif adalah di dalam konteks penegakan pemolisian intervensi di dalam COVID, di dalam penanggulangan dari ancaman pandemi kemarin. Nah, tetapi yang menjadi soal di sini yang saya kira isu yang diangkat di balik diadakannya revisi Undang-Undang Polri itu, saya bisa bayangkan adalah isu yang tersisa di dalam reformasi Polri, yaitu isu tentang reformasi budaya Polri. Bagaimana mengubah polisi ini dari polisi yang militeristik, dulu terintegrasi ke dalam pertahanan keamanan ya, dulu bagian dari Mabes TNI ya, ABRI pada saat itu, kemudian diubah menjadi polisi sipil. Menurut saya sampai hari ini belum ada formulasi atau konsep yang bisa meyakinkan publik bahwa polisi menjadi bagian dari masyarakat sipil itu sulit dilakukan. Kenapa? Karena secara doktrin dan landasan
filosofis kepolisian itu, polisi itu adalah abayangkara. Dia ditujukan untuk memberikan pertahanan terhadap negara. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena dalam sejarahnya ini sering disitir oleh almarhum Profesor Salim Said kemarin ya, bahwa karena di sananya di dalam perkembangan kepolisian Inggris ya, di Eropa kontinental itu, Anglo-Saxon dan sebagainya, polisi itu lahir dari kebutuhan sistem kerajaan pada saat itu yang membutuhkan keteraturan di dalam masyarakat dan di dalam negara, sehingga fungsi kepolisian itu adalah untuk melindungi raja. Nah, di Indonesia kalau kita tarik dalam fungsi kepolisian yang lahir sejak zaman Belanda ya di Indonesia, itu kan untuk melindungi sistem kolonial pada saat itu. Dan yang menjadi rumit adalah ketika di banyak negara kepolisian itu meskipun dia diterapkan dengan sistem akuntabilitas yang tinggi, kontrol yang kuat, baik kontrol parlemen ataupun ekstra parlementer seperti masyarakat sipil dan sebagainya, tapi polisi itu tetap menjadi untouchable, sukar dikontrol, sulit dikontrol, dan mereka kadang fungsi kepolisian itu kebablasan. Nah, mungkin di Indonesia kita banyak saksikan itu. Tentang fungsi polisi yang kebablasan. Kemarin kita mendengar info Densus 88 memata-matai Jampitsus. Nah, kemudian melakukan dalam tanda kutip teror. Ya. Sebelumnya juga Densus 88 pernah diprotes oleh konglomerat. Dia katakan apa tugas Densus itu menagih hutang. Ditagih hutang oleh lawannya konglomerat juga menggunakan Densus. Iya, jadi pertama kita harus telusuri tentang berbagai kebijakan yang kemudian Densus mengalami modernisasi. Kita tahu Densus itu melakukan reorganisasi atau modernisasi pada tahun 2016 hingga 2017. Dan hasilnya itu adalah terjadi penguatan kelembagaan. Ada dua penguatan kelembagaan pada saat itu. Yang pertama adalah terjadi sentralisasi kebijakan Densus, yang tadinya kan ada Densus yang secara sektoral ada di berbagai polda-polda atau polres. Nah, sekarang ditarik ke pusat dengan alasan bahwa fungsi Densus itu mayoritas adalah fungsi deteksi dini atau intelijen. Nah, hanya sekitar 20% itu adalah fungsinya untuk operasi atau penindakan. Nah, tetapi yang terjadi adalah ketika misalnya ada operasi di Poso, di tempat lain terjadi kecolongan. Jadi yang bisa diberantas hanya di Poso. Nah, sehingga sistemnya itu disentralisasi. Di sisi yang lain, Densus itu mengalami pengembangan SDM-nya. Jadi jumlahnya dari sekian ratus personel menjadi sekian ribu personel. Nah, saya yakin yang namanya pasukan elit yang menggunakan senjata atau sistem yang canggih dan juga disupervisi oleh dunia internasional, sehingga menurut saya ada fungsi yang tidak terorganisir atau fungsi yang tidak bisa dikontrol secara efektif, termasuk tadi ketika misalnya dia nganggur, sebuah pasukan khusus itu kan harus terus digunakan. Nah, bisa saja digunakan untuk kepentingan lain gitu, atau tergoda untuk kepentingan lain. Tetapi yang kaitan dengan kejaksaan kemarin, saya kira yang pertama adalah di dalam sistem deteksi dini Densus, berarti ada yang ditarget di kejaksaan sana. Mungkin artinya ada unsur orang-orang atau aparatur yang radikal atau yang fundamentalis di kejaksaan sana, sehingga Densus itu turun. Nah, yang kedua adalah mungkin jaksa sendiri nggak mengerti code of conduct di lingkungan kepolisian, khususnya di Densus. Di sisi yang lain, Densus ini tidak mengerti tentang prosedur operasi yang menyasar atau yang menarget objeknya adalah institusi serupa criminal justice system, yaitu kejaksaan. Dan kejaksaan itu memiliki sistem intelijen juga.
Jadi ini sebetulnya pertarungan antar intelijen yang berada di kejaksaan dan yang berada di Densus. Sehingga menurut saya memerlukan eh, fungsi presiden melalui sistem Kementerian Koordinator ini Menko Polkam, dia harus bekerja atas nama presiden untuk mengkoordinasikan ini supaya tidak terjadi keributan seperti ini. Malu juga kita sebagai bangsa sebesar ini tidak ada tata kelola yang benar di dalam konteks sistem pertahanan keamanan. Jadi kuncinya menurut saya harus ada koordinasi yang memungkinkan di antara para pihak itu mengerti rule of engagement, aturan penggunaan yang diatur berdasarkan tupoksi masing-masing lembaga. Kejaksaan bagaimana, kepolisian bagaimana, dan Baik Pak Dokter, persoalannya kan yang dikhawatirkan atau dapat diduga kuat bahwa institusi atau lembaga Densus 88 dimanfaatkan oleh kelompok modal. Misalkan kejaksaan Siti Jambi-Sus ini sedang mentarget ya kan pelaku dugaan korupsi di wilayah pertambangan. Bermodal besar ini punya backingan kuat di institusi kepolisian. Akhirnya mereka saling memata-matai dan saling adu kuat. Bukan karena miskoordinasi tupoksinya, tapi ada pertempuran membela satu kelompok yang sedang diincar. Begitu kira-kira. Saya kira dugaan itu perlu ditelusuri lebih lanjut melalui mekanisme sistem pengawasan internal mereka ya, berarti Propam, Irwasum, kemudian Kompolnas itu harus bekerja maksimal untuk membuktikan itu. Kenapa? Karena peran polisi di dalam era demokrasi itu tidak cukup dengan akuntabilitas administratif internal berdasarkan line of command mereka, tapi harus dikedepankan kepada akuntabilitas publik gitu. Jadi jangan sampai kasus seperti ini menodai satu citra kepolisian sehingga kemarin yang sudah naik lagi menjadi sekitar 75 dari indeks kepercayaan publik, yang pada masa Sambo itu kan sempat turun itu di bawah 50%. Nah sekarang sudah naik lagi dengan memperbaiki sejumlah citra polisi, misalnya sistem penggunaan kekuatan diperbaiki dan bagaimana termasuk cyber pungli itu kan sempat ditangani itu dalam kasus di Jakarta di pusat ya, PT Kemas di Jakarta Utara. Nah dan lain-lain. Sehingga menurut saya yang perlu diperbaiki di dalam konteks kepolisian ini adalah bagaimana mereformulasi cara berpikir dan cara tindak dari kepolisian agar dia tidak tergantung oleh korsa, membedakan kepolisian di dalam dengan kepolisian masyarakat di luar. Padahal dia kan bagian dari masyarakat. Cuman memang yang kita sayangkan kenapa di dalam sistem pendidikan kepolisian secara umum ya, mulai dari Akpol hingga seluruh sistem yang ada di bawah sistem pendidikan Polri ini tidak diperkuat dari sisi pemahaman tentang hukum, sistem sosial, dan juga kaitannya dengan fungsi dia sebagai bagian dari masyarakat. Karena polisi ini sangat tergantung oleh sistem komando. Nah, jadi Polsek dikendalikan atau dikomandoi oleh Polres, Polres dikomandoi oleh Polda, Polda dikomandoi oleh Polri atau Kapolri. Nah, padahal idealnya di negara modern ini kepolisian itu harus tunduk terhadap undang-undang. Jadi kitab undang-undang itu harus menjadi patokan bagi setiap tindakan kepolisian dan atasan mereka adalah hukum gitu. Nah, sehingga tapi dalam konteks di Indonesia kepemimpinan dan diskresi kepolisian itu ditentukan oleh kebijakan atasan. Jadi atasan selalu melakukan supervisi dan bahkan bisa mendikte tindakan bawahan yang itu berimplikasi terhadap kualitas tugas dan wewenang kepolisian. Nah, sehingga ini yang harus diantisipasi sehingga kebablasan di dalam
berbagai fungsi kepolisian ini tidak terjadi dan polisi harus dikembalikan kepada ruhnya atau marwahnya sebagaimana perubahan instrumental dan perubahan kelembagaan yang sudah terjadi. Dan saya kira di era kepemimpinan ke depan ini, di mana presiden terpilih adalah Prabowo, saya kira akan banyak perubahan. Salah satu perubahannya adalah kemungkinan RUU kepolisian yang sedang dibahas ini akan menyeret kepada tempat atau posisi Polri di dalam sistem ketatanegaraan, di dalam konstelasi ketatanegaraan, di mana polisi apakah harus membedakan antara dia sebagai instrument of policy, sebagai instrumen kebijakan, dan penjuru dari kebijakan itu berada di departemen, di kementerian lembaga. Yang kedua adalah Polri harus menjadi bagian dari eksekutif. Itu kan menjadi soal besar di Indonesia ini. Di Undang-Undang Kepolisian pasal 2 itu mengatakan bahwa polisi adalah bagian dari pemerintah. Oleh karena itu bosnya polisi adalah presiden. Nah, sehingga menurut saya ya irama kepemimpinan Polri itu termasuk tugas dan fungsi-fungsi secara luas polisi tergantung presiden, bukan tergantung pada undang-undang. Jadi harus disentralkan ke situ. Di bawah presiden. Di bawah presiden itu akan mengandung resiko terjadi politisasi kekuasaan, dan itu terjadi di banyak negara. Kepolisian Jepang yang sistemnya komisioner mengalami banyak intervensi dari Perdana Menteri ya. Di sistem di Rusia, di Israel, di Amerika Serikat yang menganut sistem desentralisasi, di mana di sana ada lebih dari 2.000 kepolisian pun mengalami regresi ini, mengalami ancaman terjadinya intervensi kepolisian. Nah, bagaimana caranya? Menurut saya kuncinya adalah kepolisian harus diberikan mandat wewenang yang pasti, termasuk untuk menjangkau bagaimana polisi menggunakan wewenangnya, termasuk yang paling krusial itu adalah menggunakan fungsi diskresi. Nah, jadi diskresi itu adalah tugas polisi untuk mengukur tindakan itu apakah ini akan dihadapi dengan senjata tajam, akan dihadapi dengan alat pemukul biasa, atau akan dilakukan melalui sistem preemptif. Nah, penggunaan kekuatan ini di era disrupsi, di era postmodern, di era yang modern, itu harus mendasarkan kepada asumsi ancaman bagaimana menggunakan kekuatan personel kepolisian ketika berhadapan dengan kejahatan, berhadapan dengan permasalahan kriminal, termasuk ancaman teror. Nah, memang kalau di dalam konteks ranah penanggulangan teror itu ada diskresi khusus yang dijamin oleh undang-undang anti terorisme secara internasional. Tapi yang lain itu harus ditentukan oleh akuntabilitas kepolisian. Ketika polisi melakukan salah bidik atau salah langkah di dalam konteks itu akan membuat citra polisi akan mengalami penurunan. Jadi kuncinya adalah menurut saya harus ada upaya untuk memperbaiki undang-undang kepolisian itu dengan memperkuat ini pada 3 aspek itu kan, preemptif, preventif, represif. Nah, represif itu juga polisi mengenal namanya itu kan ada hard approach, soft approach, tapi ada istilah yang lain itu adalah high policing, artinya penggunaan kekuatan seperti yang dilakukan oleh Brimob dan Densus itu namanya high policing. Tapi ketika berhadapan dengan berbagai kompleksitas permasalahan keamanan dalam negeri, polisi rata-rata menggunakan high policing. Jadi menurut saya harus ada upaya untuk meningkatkan kualitas peran Polri yang khususnya dalam konteks pencegahan dan perlindungan terhadap publik. Nah, perlindungan terhadap publik ini ada kaitannya dengan hak asasi manusia, kemudian demokrasi dan sebagainya.
Sehingga inilah yang menjadi fokus di dalam rekomendasi-rekomendasi atau di dalam perdebatan mengenai undang-undang kepolisian. Kita tahu ketika undang-undang kepolisian lahir itu kan baru 4 tahun dari reformasi. Tahun 99 polisi mengalami perubahan mandiri dari ABRI atau TNI. Tahun 2002 polisi kemudian di bawah presiden dan memiliki sistem organisasi yang tersebar dan sebagainya. Jadi kalau ada sekarang 500 sekian kabupaten kota dan provinsi, maka di semua wilayah hukum di semua wilayah itu adalah dianggap sebagai wilayah hukum kepolisian. Berbeda dengan TNI yang pangkalannya atau komando teritorialnya berada di dalam sistem gabungan. Misalnya di Sulawesi Selatan, Sulbar dengan Sulsel itu satu kodam. Kemudian di Jakarta adalah gabungan dari sejumlah wilayah, kemudian itu menjadi satu komando teritorial dan lain-lain. Nah, sehingga intinya adalah nggak bisa disamakan antara fungsi kepolisian dengan fungsi pertahanan atau militer. Kenapa? Karena militer itu dia akan bisa dikerahkan atau ditugaskan ketika kondisi sudah menjadi kondisi perang, dan itu harus mendapatkan pertimbangan dari dua lembaga ini kan, keputusan presiden dan pertimbangan DPR. Nah, sementara kalau polisi dia bekerja 24 jam. Oleh karena itu menurut saya kalau kementerian saja itu dia bekerja sekitar 8-9 jam per hari, di sisi lain polisi ini berbeda. Ketika terjadi kemalingan di malam hari dia harus melaksanakan tugas. Ketika terjadi malam minggu di mana banyak terjadi keramaian, dia harus juga terlibat atau bekerja di dalam ketika orang tuh mengalami libur. Nah, jadi perbedaan inilah yang menurut saya yang menjadi faktor determinan di dalam melakukan revisi undang-undang Polri ini. Jadi menurut saya tidak mudah sejauh mana parlemen itu memahami tentang seluk-beluk kepolisian secara terdalam. Sementara di Indonesia ini karena kajian kepolisian itu masih eksklusif di Lemdiklat Polri dan belum ada pusat-pusat kajian dan lembaga masyarakat sipil yang fokus kepada kepolisian, sehingga aspek demokratisasi dari kepolisian di Indonesia ini masih lemah. Aspek unsur hak asasi manusia di dalam kepolisian masih lemah. Unsur keterlibatan publik di dalam konteks kepolisian masih lemah. Aspek dia di dalam civilian in uniform juga masih lemah. Jadi kesimpulannya bahwa masih sangat banyak kelemahan-kelemahan yang harus dirumuskan kembali di dalam revisi undang-undang yang baru. Nah, kalau kita mengacu pada undang-undang anti teror, revisi itu revisi yang berlangsung bertahun-tahun baru bisa final setelah terjadi bom Sarinah dan bom Kampung Melayu. Baru kemudian itu bisa menjadi dasar bagi Presiden, Menko Polkam dan kepolisian sendiri pada saat itu untuk segera menuntaskan undang-undang. Nah, salah satu perubahan dari undang-undang anti terorisme itu adalah bahwa meskipun dia dimasukkan di dalam kaidah tindak pidana korupsi, dia tetap menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Tapi yang berbeda di situ adalah ada penambahan definisi kepolisian, definisi terorisme dengan memasukkan unsur motif politik. Ya, motif politik inilah yang menjadi pintu masuk bagi penggunaan militer, di mana di 3 matra di TNI ini terdapat pasukan anti teror, Den Bravo, Den Jaka, kemudian Kopassus ya, dan detasemen anti teror di Kopassus. Dan ini menjadi andalan di masa lalu untuk operasi anti teror. Nah, sekarang ini ada gap, ada kesenjangan antara undang-undang kepolisian dengan undang-undang pertahanan. Ada semacam gray area, ada ruang kosong di situ.
Ruang kosongnya adalah bagaimana perbantuan itu menurut TNI tidak harus menunggu permintaan dari Polri. Jadi TNI sebagai lembaga besar harus menentukan asesmen sendiri untuk menentukan dia membantu Polri apa tidak. Nah, sementara di Undang-Undang Kepolisian dikatakan bahwa ketika dalam kondisi tidak mampu menanggulangi satu keadaan bahaya yang berlangsung secara masif, maka tugas itu bisa diperbantukan kepada kepolisian, kepada militer. Nah, pertanyaannya adalah apakah di dalam negara dalam keadaan perang mungkinkah polisi itu membantu TNI? Sangat mungkin. Alasannya apa? Dr. Ketua Forum Kepolisian Deddy Tabrani mengatakan bahwa masyarakat sipil atau masyarakat biasa saja bisa dilibatkan dalam komando pasukan cadangan, apalagi Polri yang memiliki jangkauan di seluruh Indonesia dalam jumlah yang mungkin sekitar 500 ribuan di seluruh Indonesia. Sehingga potensi inilah yang bisa dikerahkan untuk membantu negara dalam keadaan bahaya, di mana leading sektornya adalah TNI. Nah, itulah di antara problem-problem yang kita hadapi ini yang harus diperdebatkan di dalam undang-undang kepolisian. Jadi rekomendasi saya terakhir adalah bahwa tidak boleh revisi ini dilakukan dengan melihat undang-undang Polri saja. Harus disinkronisasikan, harus diintegrasikan, dan harus senafas dengan sistem pertahanan. Di mana memang kan ada perbedaan kan, undang-undang kepolisian tahun 2002, undang-undang TNI adalah 2004. Nah, saya pernah mengisi sebuah seminar internasional di East West Center in Washington DC ya. Kebetulan waktu itu bareng Bu Koni. Nah, saya menjelaskan dari aspek reformasi dan demokratisasi di kepolisian. Dan saya kaget pada saat itu ketika presentasi saya yang mengatakan bahwa polisi telah mengalami berbagai perubahan. Polisi mengalami self-driven reformasi yang sangat cepat karena dukungan dari internal Polri yang berirama dengan reformasi yang menuntut sistem hukum harus jalan. Dan saya kaget ketika ada seorang profesor dari Brookings Institute, namanya Profesor Leck, yang ahli bisnis militer di Indonesia, tiba-tiba mengomentari penjelasan saya itu bahwa Indonesia telah mengalami berbagai perubahan, termasuk reformasi TNI yang sudah tuntas, dan tetapi yang belum tuntas adalah reformasi kepolisian. Nah, jadi pernyataan seorang ahli internasional dari lembaga yang sangat prestisius ya, di mana Pak Jokowi pernah memberikan ceramah di situ, namanya Brookings Institute di Amerika Serikat, harus menjadi pertimbangan bahwa reformasi ini harus benar-benar diperbaiki dan tidak vested interest, tidak ada kepentingan-kepentingan yang bersifat jangka pendek, tapi harus dilihat dalam grand design blueprint pembangunan bangsa ke depan gitu. Karena pada level pimpinan Polri itu mempelajari geopolitik, mempelajari perkembangan internasional, mempelajari kepemimpinan. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana para perwira tinggi itu bisa menghadirkan peran polisi yang lebih bermartabat gitu. Ya, dia harus paham tentang hukum, paham tentang perkembangan teknologi, dan paham tentang demokratisasi dan lain sebagainya, sehingga dia akan menjadi bagian yang penting di dalam upaya untuk memperbaiki. Jadi itu mungkin rekomendasi dari saya terakhir. Terima kasih infonya Pak Citra. Semoga ulasan-ulasannya bisa menjadi masukan bagi legislatif kita ke depan mengenai revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI. Terima kasih. Kita siap membantu DPR untuk meluruskan sejumlah isu-isu yang saya kira menjadi crucial point di dalam pasal-pasal yang mungkin berpotensi diperdebatkan di DPR tentang yang pada intinya adalah akuntabilitas parlemen di dalam kepolisian juga mengalami banyak ketegangan selama ini,
sehingga mereka menjamin adanya hubungan parlemen kepolisian itu melalui lobby-lobby dan interaksi yang intens antara polisi dengan DPR. Yang di dalam negara demokrasi sebetulnya interaksi itu bisa diwakili oleh kementerian, kalau kemudian kementerian khusus tentang kepolisian itu ada, demikian.